Ada banyak negara di dunia ini yang memiliki kandungan minyak mentah, tapi tidak semuanya memiliki minyak seperti yang ada di Venezuela. Minyak di Venezuela memang lebih pekat, berat, dan hitam. Tekstur minyak mentah seperti ini memang lebih sulit untuk diolah. Namun bagi industri pengolahan minyak bumi di Amerika Serikat, cairan itu adalah emas hitam yang tak tergantikan. Ketertarikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menguasai kembali cadangan minyak terbesar di dunia ini bukan sekadar soal volume, tapi juga soal ketergantungan struktural kilang-kilang minyak raksasa di Amerika Serikat yang selama ini lapar akan jenis minyak berat tersebut. Lantas, seistimewa apa minyak Venezuela ini, khususnya bagi Amerika Serikat? Simak selengkapnya dalam video berikut. Ketertarikan Trump terhadap minyak Venezuela tidak lepas dari kebutuhan struktural industri energi AS. Jadi begini, Amerika Serikat memang adalah salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia. Namun sebagian besar produksinya berupa light crude alias minyak mentah ringan. Lalu apa masalahnya? Nah, kilang-kilang minyak di Amerika Serikat sebagian besar dirancang untuk mengolah heavy oil alias minyak mentah berat. Editor ekonomi dan data Sky News Ed Conway menjelaskan, karena teknologi kilang yang sudah mapan itulah, Amerika Serikat mau tidak mau masih sangat bergantung pada impor minyak berat. Perombakan kilang agar dapat mengolah minyak ringan membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga industri cenderung enggan melakukannya. Situasi ini membuat sebagian besar minyak mentah AS justru diekspor ke luar negeri. Sebaliknya, Washington mengimpor lebih dari 6.000 barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan kilang domestiknya. Kondisi inilah yang menjadikan Caracas sangat strategis bagi AS. Venezuela bersama Rusia dan Kanada memiliki cadangan minyak berat terbesar di dunia. Itulah mengapa minyak Venezuela lebih istimewa dibandingkan minyak di tanah AS sendiri. Selain punya minyak bumi yang istimewa, Venezuela juga menjadi negara dengan cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Merujuk data Badan Informasi Energi AS atau EIA, angkanya mencapai 303 miliar barel, alias seperlima dari cadangan minyak global. Jumlah ini lebih besar dibandingkan negara-negara penghasil minyak lain, seperti Arab Saudi, Iran, Irak, atau Rusia. Sebagian besar harta karun ini terkonsentrasi di Sabuk Orinoco, sebuah wilayah seluas 55.000 km persegi di bagian timur Venezuela. Kawasan ini menyimpan minyak mentah ekstra berat yang sangat kental dan padat. Proses ekstraksi minyak jenis ini lebih sulit dan mahal dibandingkan minyak konvensional dan membutuhkan teknologi kompleks seperti injeksi uap. Meski begitu, bagi industri energi AS, kedekatan geografis dengan Venezuela menjadikannya sumber pasokan yang sangat strategis dan relatif murah setelah diolah. Masalahnya, produksi minyak Venezuela saat ini tak sampai 1 juta barel per hari. Jumlah ini jauh menurun dibanding era sebelum Maduro memimpin pada tahun 2013, bahkan hanya sepertiga dari produksi pada awal kekuasaan rezim sosialis. Merosotnya produksi minyak Venezuela tak lepas dari faktor korupsi, kurangnya pendanaan, dan kerusakan infrastruktur. Sanksi internasional juga membatasi kemampuan Venezuela menarik investasi asing dan memperoleh peralatan teknologi. Ketertarikan Trump terhadap minyak Venezuela bukan tanpa hambatan. Di belakang layar, dua kekuatan besar lainnya, China dan Rusia, telah lama menanamkan pengaruh mereka di Caracas. Bagi China, Venezuela adalah sumber energi alternatif yang bisa dijerat pakai simpul utang besar. Beijing diperkirakan telah memberikan pinjaman sekitar 60 hingga 70 miliar dolar Amerika Serikat kepada Venezuela atau setara dengan 1.000 triliun rupiah. Utang itu bisa dilunasi dengan pengiriman minyak mentah jenis Merey ke China. China juga menancapkan pengaruh lewat teknologi dan persenjataan. Infrastruktur telekomunikasi Venezuela banyak bertumpu pada komponen asal China.
Sementara Rusia memandang Venezuela sebagai panggung strategis untuk menantang dominasi AS di Amerika Latin. Sejak era Hugo Chavez, Moskwa telah menjadi pemasok senjata utama bagi Caracas. Keterlibatan Rusia di Venezuela bahkan pernah memaksa AS untuk bernegosiasi langsung dengan Moskwa pada tahun 2019 ketika kekuasaan Maduro terancam oleh oposisi. Namun dalam konfrontasi terbaru, Moskwa tampak lebih berhati-hati. Dukungan mereka sejauh ini terbatas pada pernyataan politik. Menanggapi potensi persaingan geopolitik baru ini, Trump mengaku telah berbicara dengan pihak Rusia dan Cina. Ia menyebut akan menjual minyak Venezuela dalam jumlah besar ke negara-negara lain. Hal ini Trump sampaikan dalam konferensi pers di Resort Mar-a-Lago pada Sabtu 3 Januari 2026. In terms of China and Russia, Russia when we get things straightened out. But in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to go. In other words, we'll be selling oil probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. Minyak Venezuela tetap menjadi faktor sentral dalam kebijakan luar negeri Donald Trump karena keunikan karakteristiknya yang sangat dibutuhkan oleh infrastruktur energi Amerika Serikat. Apalagi mengingat pabrik pengolahan minyak AS memang dirancang untuk memproses minyak Venezuela. Cadangan sebesar 303 miliar barel di Sabuk Orinoco adalah aset strategis yang mampu mengubah peta energi global. Namun Trump harus berhadapan dengan infrastruktur yang rusak parah, kebutuhan investasi puluhan miliar dolar, serta perlawanan diplomatik dari Cina dan Rusia yang sudah menanamkan akar ekonomi dan militer di sana. Akankah Caracas menjadi medan persaingan geopolitik baru? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.